Halo sobat-sobat, kita bertemu lagi dalam program Sekedar Berbagi episode yang ke-10. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini mau berbagi apa ya? Hari ini saya akan berbagi tentang konsep sinergisme atau konsep upah atau konsep pahala versus konsep anugerah. Ini saya ambil dari narasi yang Yesus berikan di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Di sana diceritakan tentang kisah orang-orang upahan di kebun anggur. Ketika sang tuan meminta seseorang bekerja di kebun anggurnya sejak pagi, kemudian juga siang hari, bahkan juga menjelang sore, sang tuan meminta seseorang untuk bekerja di ladangnya dan sudah disepakati upah masing-masing yang sama dengan apa yang sudah diminta oleh sang tuan. Narasi dalam Matius 20 ini bukan bercerita tentang teori upah. Jadi siapa yang banyak bekerja, ia menerima upah lebih banyak. Dan jangan sampai perumpamaan dalam Matius 20 ini dijadikan oleh kita untuk memberi upah yang sama kepada orang yang bekerja berbeda waktunya. Karena ini bukan tentang teori upah. Jika dari teori upah ya tentu saja Yesus tidak adil. Masa orang yang bekerja 12 jam, bekerja 9 jam, bekerja sampai hanya 5 jam dan 1 jam diberi upah yang sama, walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama, walaupun mereka sudah sama-sama setuju tanpa paksaan. Tapi ini bukan teori upah. Jika pekerja itu bersungut-sungut, itu menggambarkan memang sikap kodrati manusia, sangat manusiawi sekali. Saya yang memberikan jasa tenaga saya 12 jam, kenapa dibayar sama dengan orang lain yang hanya memberi jasa tenaganya 1 jam? Tidak adil bagi saya. Kodrati sekali, sangat manusiawi. Yesus mengajak kita untuk melihat sesuatu ke tingkat yang adikodrati, ke tingkat yang ilahi, untuk memahami tentang karya-karya penyelamatannya. Jadi sobat-sobat, perumpamaan ini tidak berbicara teori upah, tapi perumpamaan ini berbicara tentang konsep keselamatan. Konsep keselamatan antara anugerah versus sinergisme atau teori upah atau teori pahala. Keselamatan dalam konsep Yesus adalah sebagai sebuah anugerah, karya ilahi, dan itu hak prerogatif Allah yang menyatakan kebesaran dan cinta kasih Allah, yang menyatakan pemeliharaan Allah, yang menyatakan
kerelaan hati Allah untuk menyelamatkan manusia dan bukan karya manusia semata. Kalau konsep sinergisme untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan sesuatu yang surgawi, orang harus melakukan karya-karya yang baik, dan karya-karya yang baik itu akan mendapat upah surgawi, akan mendapat pahala, kemudian ditimbang dalam kehidupannya. Kalau kebaikannya, pahalanya lebih besar, dia masuk surga. Jadi keselamatan adalah usaha bersama antara manusia dan Allah. Dan bagi Yesus konsep sinergisme itu tidak akan mampu menolong manusia untuk mencapai keselamatan. Karena apa? Karena kedosaan manusia, dan kedosaan itu menyebabkan potensi-potensi biopsikospiritual kita lumpuh. Dalam keadaan lumpuh kita tidak mampu melakukan karya-karya yang baik, karya-karya yang mulia. Itulah sebabnya ia harus diawali dengan pengampunan, ia harus diawali dengan cinta kasih ilahi, ia harus diberikan keselamatan. Maka karya-karya baiknya adalah karena dia sudah mendapatkan keselamatan, karena dia sudah mendapatkan spiritualitas ilahi, dia mendapatkan cinta ilahi, maka ia melakukan karya-karya itu. Sementara dalam konsep sinergisme, saya melakukan kebaikan untuk mendapatkan keselamatan. Bedanya di sini antara sinergisme dengan teori anugerah. Lalu ketika mereka berkata, banyak yang mengatakan bahwa Yesus tidak adil, dan Yesus berkata, apa arti teologisnya ketika ia berkata, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Karena seringkali kebaikan kita menjadikan kita tidak rela orang mendapat kebahagiaan karena cinta kasih Allah. Ada perasaan iri hati dari diri kita bahwa kita telah melakukan karya-karya yang baik, karya-karya cinta kasih yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain, kepada Tuhan. Begitu lama kita melakukannya itu. Tetapi orang lain yang baru saja melakukan cinta kasih dikasih oleh Allah. Kok enak sekali ya. Ada sikap yang tidak rela dari kita. Maka Santa Teresa dari Avila di abad 16 awal mengingatkan kita, ayo kita jangan menghitung. Bahkan kita dianjurkan untuk melupakan jumlah tahun kita melayani Tuhan. Jumlah tahun kita berkarya yang baik. Sebab itu tidak sebanding dibandingkan dengan pengorbanan Kristus untuk kita. Dan menghitung kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan, disiplin-disiplin rohani yang kita lakukan seringkali justru menjadikan kita sombong rohani. Hati-hati. Sehingga seringkali kita tidak rela orang yang kita kenal menjadi sampah masyarakat, orang yang kita kenal adalah orang yang jahat, orang yang kita katakan amoral, diterima oleh pihak lain dan untuk menjadi orang yang baik. Ketaatan menjalankan kewajiban atau disiplin rohani sebetulnya tidak menjadikan kita lebih hebat dari sesama kita di hadapan Allah. Nah inilah yang diperingat
diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, hati-hati kesombongan rohani itu. Dan itulah yang terjadi dalam diri imam Lewi, ahli-ahli Taurat dengan bangganya menepuk dadanya, membusungkan dirinya dan mengatakan, aku telah melakukan segala perintah, melakukan segala kewajiban-kewajiban agama, tidak seperti orang lain. Nah, bahayanya lagi, kita lebih mudah nanti mengkafirkan orang lain. Karena kita merasa lebih hebat, kita lebih taat. Kita lebih mudah mengatakan orang lain masuk neraka, karena kita merasa diri lebih tahu tentang Allah, lebih dekat dengan surga, lebih tahu dengan kitab suci kita. Nah, kesalehan-kesalehan diri, disiplin-disiplin rohani, apakah salah? Oh tidak salah. Tapi ada bahayanya ketika itu kita jadikan saudara-saudara menjadi faktor yang menyebabkan kita merasa superioritas. Kita merasakan lebih hebat dari orang lain. Kita diingatkan tentang perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 dan seterusnya. Di mana anak bungsu menghabiskan harta orang tuanya. Dia hidup dalam pesta pora, dia hidup dalam kegelapan. Tapi akhirnya dia berpikir, kenapa aku tidak kembali kepada sang bapa. Kemudian anak yang sulung merasa marah. Kenapa aku yang telah bekerja lama, aku telah mengabdi kepada Bapa, aku telah mengabdi untuk melayani sang ayah, tetapi ayah lebih menyambut anak itu, merangkulnya dan mengatakan bahwa anak itu kembali dalam pelukan keselamatan dan kasihnya. Nah, anak bungsu ini menggambarkan kedosaan kita, menggambarkan ketidakberdayaan kita, menggambarkan ketidaktahuan kita. Dan orang yang dikuk dalam kedosaan, dia nggak bisa mencari keselamatan. Mengapa? Karena orang yang hidup dalam kedosaan itu tidak bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana surga, mana neraka. Maka satu-satunya cara adalah diberikan karunia keselamatan itu untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Maka untuk menyelamatkan Saulus yang begitu kejam membunuh pengikut-pengikut Kristus, Yesus memanggilnya terlebih dahulu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Begitu juga Sakius, Sakius, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Perjumpaan ilahi ini, perjumpaan dengan sang surga ini memberikan keselamatan kepada orang itu, tidak terlebih dahulu menghitung kedosaannya dia dan tidak terlebih dahulu menghitung pahalanya mereka atau upah surgawinya mereka dulu. Tetapi Allah langsung menyambutnya. Anak sulung menggambarkan kesombongan rohani kita. Kita merasa diri paling banyak berbakti kepada Allah, kita terlalu menyombongkan diri, terlalu saleh kepada Allah, kita terlalu menyombongkan diri, memberikan segala sesuatu yang terbaik, sehingga kita lupa menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Dan kita bahkan mengatakan tidak layak dia masuk ke sini. Padahal sang Bapa lah yang punya hak untuk menerimanya. Maka sang Bapa menggambarkan kemurahan hati Allah yang memberikan keselamatan. Itulah sebabnya, iri hatikah kamu?
Kalau Allah berbuat baik kepada kita, oleh sebab itu kebaikan kita sebetulnya sebagai jawaban iman atas kasih dan pemeliharaan Allah. Perbuatan baik kita adalah jawaban iman terhadap cinta kasih Allah kepada kita. Dan bukan sebab atau bukan pintu masuk, bukan untuk suap kepada Allah, bukan untuk sogokan kepada Allah supaya Allah berbuat baik. Keliru. Logika kita terbalik. Bukan karena kita berbuat baik supaya Allah memberi lebih banyak. Bukan karena saya mempersembahkan X rupiah supaya Allah memberikan 2X rupiah. Maka perbuatan baik kita adalah untuk mendapatkan pahala itu, untuk mendapatkan cinta kasih Allah itu, untuk mendapatkan kemurahan Allah. Dan itu keliru sama sekali. Seolah-olah semua itu dapat dicapai dengan kekuatan kita. Maka bekerja dengan tenang di hati Allah adalah bekerja seperti di ladang anggur Tuhan Allah sebagai ucapan syukur kita. Dan biarlah Allah yang memberikan haknya kepada siapa yang ingin menyelamatkan. Bukan berarti kita merasa rugi melakukan karya-karya baik kita. Dan kasih karunia dalam hidup kita adalah sebagai ungkap syukur kepada Allah yang memberikan seperti itu. Ayo sobat-sobat, Lexio Divina, setia kepada Sang Pemilik Tuhan. Jauh lebih baik kita berkarya itu. Baik yang sejak subuh, maupun di tengah hari, maupun di akhir. Karena Allah lah yang mempunyai wewenang untuk menentukan upah surgawinya itu. Karunia keselamatan yang menyebabkan kita merdeka. Itulah sebabnya ketika Paulus menerima cinta kasih Tuhan, tidak diukur dari berapa besar kedosaannya dia karena membunuh murid-murid Yesus. Maka Paulus dapat merasakan, dan di dalam penjara dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tidak utah iri kepada Allah, kepada siapakah Allah akan memberikan damai sejahtera, memberikan cinta kasih. Tidak usah iri kepada orang-orang yang Allah berikan cinta kasih, kebahagiaan, kemakmuran, dan sebagainya. Walaupun mungkin kita lebih lama melakukan karya-karya baik itu. Mari sahabat-sahabat, belajarlah kehidupan dari jam dinding. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, dipuji atau tidak dipuji, teruslah bergetak. Dihargai orang atau tidak, diberi jempol atau tidak, diberi tepuk tangan atau tidak, teruslah berputar. Ada yang berterima kasih kepada kita, atau bahkan ada yang menjelek-jelekan kita, teruslah bekerja. Sebab jika jam dinding itu bicara, ia akan berkata, aku punya kualitas, aku punya komitmen, aku punya tanggung jawab. Itulah yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Sampai jumpa di lain episode. Salam sehat, damai sejahtera Allah terus menaungi hidup kita. Salam.